Halo, ketemu lagi di channel SugiFX. Di video kali ini kita akan membahas tentang pola candlestick reversal. Secara umum pola candlestick ada dua jenis. Yang pertama adalah pola candlestick reversal, dan yang kedua adalah pola candlestick continuation. Pola candlestick reversal adalah pola candlestick yang menunjukkan harga berbalik arah. Sedangkan pola candlestick continuation adalah pola candlestick yang menunjukkan harga akan melanjutkan arah. Nah, ada banyak sekali pola-pola candlestick yang bisa kita pelajari, baik itu pola candlestick reversal ataupun pola candlestick continuation. Akan tetapi di video ini kita hanya akan mempelajari 5 jenis pola candlestick reversal yang nantinya akan dapat membantu kita untuk melakukan entry ketika trading. Langsung saja kita akan membahas pola candlestick yang pertama. Oke, candlestick pertama yang harus kita kenali adalah candlestick pin bar. Pin bar berasal dari singkatan Pinocchio bar. Diambil dari nama tokoh kartun atau tokoh dongeng Pinocchio yang memiliki hidung panjang, yang jika dia berbohong maka hidungnya semakin panjang lagi. Nah, candlestick pin bar ini mirip seperti tokoh kartun Pinocchio tersebut. Candlestick pin bar itu dibentuk atau terdiri dari satu buah candlestick. Kemudian bentuk candlesticknya kita bisa lihat, contohnya bodinya itu kecil, kemudian ekornya panjang. Minimal panjang bodinya ini setengah dari ekornya, itu candlestick yang bisa dikategorikan sebagai candlestick pin bar. Candlestick bearish pin bar mengindikasikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan bergerak turun. Nah, jadi candlestick ini ekornya nunjuknya ke atas, tapi itu sebenarnya adalah sinyal harga akan turun. Kebalikannya dengan candlestick bullish pin bar, ekornya menunjuk ke bawah. Ya, kalau kita lihat ini seperti hidung Pinocchio ya. Dia menunjuk ke bawah, tapi sebenarnya candlestick bullish pin bar itu mengindikasikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan bergerak naik. Fokus kita dalam mencari candlestick pin bar itu tidak fokus ke candlenya bearish atau bullish ya, tetapi yang kita fokuskan pada bodinya saja dan arah ekornya. Jadi kalau kita melihat ada candlestick ya, baik ini candlenya bullish atau bearish, bodinya kecil dan ekornya panjang mengarah ke atas, itu bisa disebut bearish pin bar ya. Begitu juga bullish pin bar. Ya, fokusnya hanya pada body dan ekornya. Kemudian kita akan membahas candlestick yang kedua. Candlestick yang kedua ini disebut sebagai candlestick engulfing, artinya menelan. Candlestick engulfing terdiri dari dua buah candlestick. Ya, bentuknya seperti ini, seperti yang Anda lihat di gambar. Bearish engulfing itu adalah susunan candlestick yang terdiri dari candlestick bullish, kemudian diikuti oleh candlestick bearish, yang mana body candlestick bearish ini lebih besar daripada candlestick bullish. Pola candlestick bearish engulfing mengindikasikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan bergerak turun. Kemudian pola bullish engulfing. Bullish engulfing juga terdiri dari dua buah candlestick yang bentuknya pertamanya adalah candle bearish, kemudian candlestick keduanya adalah candlestick bullish, yang mana bodinya candlestick bullish ini lebih besar daripada candlestick bearish. Yang terkesan candlestick bullish ini menelan candlestick bearish. Pola candlestick bullish engulfing itu mengindikasikan bahwa harga selanjutnya akan bergerak naik. Cukup mudah ya teman-teman kita untuk mengingat pola candlestick ini. Oke, kemudian pola candlestick yang ketiga adalah pola candlestick inside bar, atau kita bisa singkat pola candlestick ini dengan nama pola candlestick IB. Pola candlestick IB ini juga sama, dia terdiri dari dua buah candlestick ya, yang mana kalau kita lihat di pola candlestick bearish IB,
itu pertama dibentuk oleh candlestick bullish, kemudian candle keduanya adalah candlestick bearish dengan body yang lebih kecil dari candlestick bullish. Sebaliknya, candlestick bullish inside bar itu dibentuk pertama dari candlestick bearish terlebih dahulu, kemudian candlestick keduanya adalah candlestick bullish yang bodinya lebih kecil daripada candlestick bearish. Selanjutnya adalah pola candlestick tweezer. Pola candlestick tweezer ini terdiri dari dua buah candlestick, yang mana tweezer top adalah sinyal atau candlestick yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan bergerak turun. Bentuk candlesticknya, candlestick pertamanya bullish dan candlestick keduanya adalah bearish, yang mana candlestick bullish dan bearish ini memiliki body yang sama atau kurang lebih sama. Kemudian candlestick tweezer bottom ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan bergerak naik. Ini juga candlestick yang dibentuk oleh candlestick kembar, yang mana candlestick pertamanya itu candlestick bearish dan yang kedua adalah candlestick bullish. Selanjutnya yang terakhir, pola candlestick yang harus kita kenali untuk mempermudah kita trading, mempermudah kita entry, dan meningkatkan probabilitas profit adalah candlestick morning dan evening star. Morning dan evening star ini merupakan pola candlestick yang terdiri dari 3 buah candlestick. Bentuk candlestick morning star pertama adalah candlestick bearish, kemudian candlestick kedua adalah candlestick yang memiliki body kecil. Ini bisa saja pin bar atau bisa saja doji. Candlestick doji adalah candlestick yang tidak memiliki body, jadi bodinya hanya satu segaris saja. Open dan close-nya sejajar. Nah, candlestick ketiganya adalah candlestick bullish. Seperti ini susunan dari pola candlestick morning star. Pola candlestick morning star mengindikasikan pergerakan harga selanjutnya akan bergerak naik. Kemudian evening star. Evening star juga kebalikannya dari morning star. Bentuknya di candlestick pertamanya dia bullish, candlestick keduanya candlestick dengan body kecil, dan candlestick ketiganya merupakan candlestick bearish. Oke, jadi kita sudah melihat ya kelima pola candlestick yang harus kita kenali. Saya akan coba ulang lagi seperti apa bentuk-bentuk kelima candlestick yang sudah kita bahas. Nah, pertama candlestick pin bar, bentuknya seperti ini. Yang kedua, candlestick engulfing, bentuknya seperti ini. Yang ketiga, candlestick inside bar, bentuknya seperti ini. Yang keempat, pola candlestick tweezer, bentuknya seperti ini. Dan selanjutnya adalah pola candlestick morning dan evening star, bentuknya seperti ini, yang disusun oleh 3 buah candlestick. Baik, sekarang kita tinggal cari contohnya di market kelima pola candlestick ini. Kita akan coba mencari di pasangan mata uang Euro USD di time frame H1. Oke, yang pertama kita akan cari candlestick pin bar terlebih dahulu. Di sini kita melihat ada candlestick bearish pin bar. Ketika candlestick bearish pin bar ini terbentuk, harga selanjutnya bergerak turun. Kita cari lagi. Nah, ini merupakan pola candlestick bullish pin bar. Kalau candlestick ini bullish pin bar tapi bodinya bearish ya. Itu tidak masalah ya, karena fokus kita melihat ekornya dan bodinya yang kecil. Setelah pola candlestick bullish pin bar ini terbentuk, kita lihat harganya terus mengalami kenaikan. Nah, ini juga kita menemukan lagi pola candlestick bullish pin bar.
Setelah bullish pin bar terbentuk, harga terus mengalami naik. Selanjutnya, pola candlestick engulfing. Kita cari. Nah, ini kita sudah menemukan ini adalah bullish engulfing ya. Candlestick pertama bearish, kemudian candlestick kedua bullish, dan body candlestick bullish ini lebih besar daripada candlestick bearish. Body candlestick bullish ini menelan candlestick bearish. Oke, ini bullish engulfing. Kemudian kita coba cari bearish engulfingnya. Oke, ini termasuk candlestick bearish engulfing ya. Ini pertamanya candlestick bullish dan candlestick keduanya adalah candlestick bearish. Yang mana body candlestick bearish ini lebih besar daripada candlestick bullish, dan kita lihat harganya bergerak turun. Kemudian ini juga candlestick bearish engulfing, kita lihat ini juga bearish engulfing. Beberapa kali kita temukan pola candlestick, kita melihat pola candlestick tersebut bekerja dengan baik ya di market. Nah, ini kita lihat ada pola candlestick bullish engulfing lagi. Kemudian ini bullish engulfing, ini bearish engulfing. Oke, bullish engulfing sudah kita bahas. Sekarang kita akan fokus mencari inside bar. Oke, inside bar kita cari. Ini ada inside bar, bearish inside bar. Kita lihat di sini candlestick pertamanya candle bullish, candlestick keduanya ada candle bearish, tetapi bodinya lebih kecil daripada candlestick bullish. Kita lihat di sini candlestick bearish inside bar ini bekerja dengan baik ya. Setelah pola ini terbentuk, harganya turun. Tapi di sini kita melihat setelah bearish inside bar ini terbentuk, harganya hanya turun sedikit, kemudian dia melanjutkan naik. Nah, jadi pola candlestick ini pun bukanlah suatu cara pasti untuk menghasilkan profit ya. Jadi selalu ada ruang kesalahan dari pola-pola candlestick ini. Memang tidak ada metode yang 100% bisa memprediksi arah market secara benar. Ini wajar-wajar saja terjadi. Tapi jika kita melihat ya, kita coba riset secara lebih mendalam lagi, kemungkinan persentase profitnya pola candlestick ini lebih besar daripada yang gagalnya, atau kita sebut pola candlestick yang gagal ini sebagai bad signal atau false signal. Kita masih cari pola candlestick inside bar. Tadi bearish inside barnya sudah ketemu, tinggal bullish inside bar. Ini bullish inside bar kita temukan. Ini juga bullish inside bar kita temukan. Mana lagi? Kita cari bullish inside bar. Nah, ini juga termasuk bullish inside bar. Selanjutnya adalah pola candlestick tweezer atau pola candlestick kembar. Tadi kita sudah menemukan pola candlestick kembar. Nah, ini termasuk dari tweezer bottom. Kita lihat ada dua candlestick bearish dan bullish yang bodinya kurang lebih sama. Ini tweezer bottom mengindikasikan pergerakan harga selanjutnya akan naik. Ini juga termasuk tweezer bottom ya. Kemudian ini bukan ya, ini bukan tweezer. Kita cari lagi tweezer top ya. Tadi tweezer bottom kita sudah menemukan. Tinggal kita temukan tweezer top. Oke, ini tweezer top yang mengindikasikan pergerakan harga akan bergerak turun. Ini tweezer top juga
Setelah terbentuk, harga terus mengalami penurunan. Candlestick terakhir adalah candlestick Morning Star dan Evening Star. Ini contoh dari candlestick Morning Star. Kalau candlestick yang terdiri dari 3 candle, kita bisa lihat 1, 2, 3. Candlestick pertama bearish, kemudian candlestick kedua candlestick dengan body kecil, kemudian candlestick ketiga adalah candlestick bullish. Nah, Morning Star mengindikasikan pergerakan harga akan bergerak naik. Ternyata naik ya. Pola candlestick ini sedang valid. Kita cari lagi pola candlestick Morning Star dan Evening Star. Ini adalah Evening Star ya. Pertama candlestick bullish, kedua candlestick dengan body kecil, yang ketiga candlestick bearish. Nah, untuk mempermudah kita ingat saja Morning Star itu dia mengindikasikan pergerakan harga naik karena morning itu kan artinya pagi. Jadi kalau pagi-pagi matahari itu akan beranjak naik. Sedangkan kalau Evening Star itu adalah evening itu sore. Jadi kalau sore-sore itu biasanya, bukan biasanya ya, kalau sore itu pastinya matahari itu akan tenggelam ya, bergerak turun. Jadi itu lebih mudah aja, sekedar tips dari saya supaya tidak bingung atau tidak tertukar-tukar yang mana Morning Star dan yang mana Evening Star. Kalau candlestick sebelumnya kan cukup mudah diingat ya, ada bearish dan bullishnya. Kemudian tweezer juga ada top dan bottomnya. Oke, kita masih mencari apakah masih ada pola candlestick Morning Star dan Evening Star. Ini juga bisa disebut candlestick Morning Star. Ini juga Morning Star. Ini Evening Star. 1, 2, 3. Saya coba zoom. 1, 2, 3 ya. 3 candlestick, ini juga 1, 2, 3 candlestick. Baik, sampai sini Anda sudah mengenali 5 pola candlestick reversal atau candlestick pembalikan arah yang bisa menjadi sinyal untuk melakukan entry. Nah, pola candlestick ini bisa dikombinasikan dengan berbagai teknik lain, contohnya adalah teknik supply dan demand. Oke, misalnya seperti ini. Di sini kita melihat ada area demand, rally, base rally ya. Kita marking seperti ini, dan di bawahnya juga kita melihat ada area demand, rally, base rally. Jika kita entry pending order dengan buy limit, tentunya entry di sini itu akan menghasilkan kerugian ya. Kita akan kena stop loss. Tapi dengan menunggu pola candlestick, di sini kita tidak mengalami stop loss karena kita menunggu konfirmasi dulu. Kemudian di area demand yang lebih bawah, kita lihat di sini harga tidak mencapai area demand ini, tetapi harga telah membentuk pola candlestick bullish engulfing, yang mana itu adalah sinyal untuk melakukan entry buy karena indikasinya harga akan naik. Kita bisa entry di sini, buy. Nah, cara entry-nya seperti apa? Kita tunggu dulu pola candlestick itu selesai terbentuk. Ini candlestick pertama, ini candlestick kedua. Setelah candlestick bullish ini terbentuk, ya, ketika pindah ke candlestick ini, baru kita melakukan entry buy. Kemudian penempatan stop loss-nya di mana ada dua cara penempatan stop loss. Penempatan stop loss bisa kita menggunakan patokannya ini. Nah, harga ininya, harga low-nya ya, kalau kita sedang buy. Kita bisa menggunakan patokan harga low dari pola candlestick, kemudian diberi jarak 10-15 pip, atau kita bisa menempatkan stop loss dengan mengacu pada area demand-nya. Ini cara yang kedua. Jadi, itu ada dua cara untuk melakukan atau menempatkan stop loss. Kita berpatokan
di harga high atau low dari pola candlestick-nya, atau kita menggunakan base supply atau demand untuk menempatkan stop loss. Otomatis kalau kita patokannya base supply dan demand, stop loss kita akan menjadi lebih lebar. Itu konsekuensinya yang harus kita terima. Nah, seperti ini misalnya, ini ada area supply nih. Karena kita lihat di sini ada momentum harga, kita tunggu dulu pola candlestick. Biasanya kalau kita melihat ada momentum harga, sebaiknya jangan menggunakan entry pending order, karena lebih beresiko order kita akan kena stop loss. Kalau kita mau lebih cari aman, ketika misalnya kita memiliki plan sell limit tetapi harga naiknya kenceng, ya kita tunggu dulu sampai pola candlestick ini terbentuk. Jadi dirubah plannya dari pending order ke on the spot dengan menunggu pola candlestick. Nah, sebaiknya enaknya di time frame mana? Time frame yang menurut saya paling enak itu untuk memantau pola candlestick itu di time frame H1. Jadi kan kalau di time frame H1, satu candlestick ini terbentuknya 1 jam. Kita nggak usah sering-sering lihat chart ya. Kita hanya lihat chart paling lama 1 menit sampai 3 menit kita lihat chart di jam-jam bulat. Misalnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Contoh lainnya kita lihat. Di sini ada area demand ya. Rally, base rally. Kita lihat ada momentum harga. Kita lihat ada momentum harga. Nah, kemudian kita ingin memastikan harga itu berbalik dulu, menunggu pola candlestick baru kita entry buy. Kita lihat di sini ada pola bullish engulfing. Kita buy setelah bullish engulfing ini selesai terjadi, kita bisa dapat floating profit ya. Meskipun harga selanjutnya turun, tapi kalau kita entry buy-nya di level ini ya kita sudah bisa mengamankan profit. Coba kita lihat dapat berapa pips. Kita buy di sini 24 pip dan resikonya juga ya sekitar 15 pip, 10 sampai 15 pip. Ini sudah bisa diamankan profitnya. Itu keuntungan menggunakan pola candlestick untuk entry. Jadi lebih aman, tapi konsekuensinya kita harus pantau karena menunggu pola candlestick itu terbentuk. Nah, contohnya kalau kita anggap ini adalah area demand, kita anggap ini area demand ya. Kita entry buy limit di sini, kemudian harga bergerak seperti ini ya, kita kena stop loss. Tapi dengan menunggu pola candlestick, kita tidak kena stop loss karena kita belum entry. Gitu. Nah, ini pun sama. Oke, cukup sekian video tentang pola candlestick ini. Sering-sering latihan, sering-sering praktek agar Anda cepat mahir dalam menguasai pola candlestick ini. Baik, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Boleh like jika Anda suka video ini. Boleh dislike jika Anda tidak suka. Boleh share jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan terbaru dari saya, silakan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.